Kita masih melanjutkan pembahasan tentang amalan-amalan yang ringan tapi menuai pahala yang sangat besar. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada perkara yaitu tentang mengunjungi orang yang sakit. Amalannya ringan, hanya datang sejenak, mungkin cuma setengah jam, mungkin pun hanya dengan modal hadiah atau sedikit 20.000 rupiah yang kita berikan. Tapi Nabi mengatakan 70.000 malaikat mendoakannya, mendoakan orang yang menjenguk orang sakit. Kalau dia datang dari pagi, maka didoakan sampai maghrib. Kalau dia datang dari waktu maghrib, maka didoakan sampai datangnya subuh. Dan dia ketika tapak kakinya berada di tempat orang yang sakit, kata Rasulullah, dia sedang berada di taman-taman surga. Artinya ada jaminan bahwa dia akan mendapatkan surga. Begitu besarnya pahala amalan yang ringan, yaitu mengunjungi saudara kita yang sakit. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Yaitu membaca Al-Quran. Amalan berikutnya ringan tapi pahalanya sangat besar, yaitu membaca Al-Quran. Bicara tentang keutamaan membacanya, terlalu banyak yang tak mungkin kita bacakan hadisnya satu persatu. Tapi sudah cukup bagi kita untuk mengetahui begitu mulianya orang-orang yang senantiasa bibirnya dibasahi dari huruf-huruf Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka satu huruf itu akan diberikan kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalha, sedangkan satu kebaikan ditulis atau dikali lipatkan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahawa yang membaca alif lam mim itu satu huruf. Berarti Rasulullah ingin mengatakan bukan membaca satu kata mendapat satu huruf atau dianggap satu huruf, tidak. Kata Rasulullah, walakin alifu harfun, tapi yang ku maksud yaitu alif satu huruf, wa lamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimu harfun, dan mim satu huruf. Berarti dengan membaca alif lam mim kita telah dapat 30 pahala. Baru alif lam mim 30 pahala. Dalam satu halaman itu bisa mencapai ribuan huruf. Paling kurang sekitar 500-an huruf dalam satu halaman, apalagi Qurannya dengan cetakan yang berbeda. Nah, jemaah melakukan Allah, bayangkan betapa besar penghargaan Allah terhadap orang-orang yang mau melihat, mendengar, bahkan membaca. Dan inilah yang ditinggalkan oleh umat Muhammad hari ini. Mendekati akhir zaman terutama, umat Muhammad disibukkan dengan membaca Quran, tidak lagi membaca Quran. Padahal tidak ada pahala
itu hanya pekerjaan mubah, apalagi yang dibaca hanya menambah kerusakan hati kita, dan kita habiskan waktu sampai seluruh halaman Quran kita baca, tidak ada satu huruf pun yang tertinggal, sampai iklan pun tak kita lewatkan, tapi kita merasa nyaman, duduk berjam-jam, kita bolak-balik Quran tersebut, tak ada pahalanya. Lalu orang-orang meninggalkan Qurannya. Ada satu prinsip di kalangan kita, bahkan orang-orang Aceh pun telah mengalami ini, bahawa yang penting bisa baca Quran. Tidak penting untuk membacanya, yang penting bisa baca Quran. Maka anak-anak kita paksakan untuk bisa baca Quran. Kita usir mereka dari rumah ketika menjelang maghrib, pergi ke balai ngaji. Kalau tidak pergi, kena pukul. Lalu mereka mulai belajar membaca Quran. Alhamdulillah sekitar 3 tahun, 4 tahun sudah mulai bisa membaca Quran. Tapi apa yang terjadi? Setelah bisa baca, tak pernah baca lagi. Orang-orang hari ini mengajar anaknya mengaji sampai di tingkatan kelas 6 SD. Alhamdulillah sudah bisa baca. Kita kabarkan kepada semua orang, anak belum kaji dibaca Quran. Alhamdulillah, kaji dibaca Quran, sudah bisa baca Quran. Tapi kita mulai berfikir hanya sebatas itu. Dan ketika dia sudah mulai masuk SMP, tak pernah pegang Quran satu kali pun. Tapi PR dia kerjakan sehabis-habisnya. Dan kita memperhatikan sekolahnya, jam 7:30 kita siapkan makan untuknya. Kita sediakan becak. Lalu kita bahkan memberikan semua fasilitas sekolah dengan lengkap. Satu pulpen dan cat pun tak boleh tinggal. Pernahkah kita tanya, nak, dah baca Quran hari ini? Lalu kita kontrol, wajib baca dulu. Habis subuh dah baca Quran, atau paling kurang habis maghrib kalau dia tak sempat subuh, tak lagi diingat. Orang tua tak lagi mengingat. Yang penting anak elok kaji baca Quran. Dan hari ini terjadi penyakit ini. Syaitan tertawa bahagia. Umat Muhammad melupakan Qurannya, hanya mengandalkan kaji baca, sudah bisa baca. Maka merata orang puluhan tahun tak pernah pegang Quran. Kalaupun ada, dia pegang menunggu-nunggu Ramadan. Itu pun dia baca hanya sekedarnya saja. Lepas Ramadan, lepas Quran. Begitulah keadaan yang menyedihkan hari ini. Padahal Quran itu ketika senantiasa dibaca, tak perlu dihafal. Hafal itu perbuatan plus. Hafal itu amalan yang diinginkan oleh sebahagian orang. Itu tak menjadi sebuah kewajiban menghafal Quran. Tapi membacanya, cukup dengan membacanya, setia bersama Quran setiap pagi dan petang. Atau kapan kita punya waktu? Hanya dengan membacanya saja. Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Quran. Bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Karena Quran itu akan datang di hari kiamat. Akan datang di hari kiamat. Untuk apa dia datang kembali? Syafi'an li ashabihi. Dia akan memberi syafaat kepada sahabatnya. Yang mana yang disebut sahabat Quran? Yang setiap hari bersama Al-Quran. Pagi habis solat subuh sempat baca satu halaman. Sebelum ke kantor dia baca satu halaman. Setelah solat maghrib menunggu isya dia baca satu halaman. Itu minimal kita lakukan. Kalau bisa satu hari setengah juz lebih baik. Bahkan kalau bisa satu juz itu lebih utama. Orang-orang dahulu apapun ilmunya, apapun yang mereka lakukan, tetap Quran bersama mereka. Dalam Ramadan mereka mengejar lebih hebat daripada hari-hari biasa. Dan banyak tulisan-tulisan di dalam kitab para ulama
yang menyebutkan tentang bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu untuk bisa membaca Al-Quran. Imam Abu Qatadah dalam riwayat disebutkan beliau setiap hari mengkhatamkan Quran. Uthman bin Affan setiap hari mengkhatamkan Quran, setiap hari tanpa menunggu Ramadan. Jadi hidup mereka tu kalau tidak disibukkan dengan yang lain, mereka berusaha hari itu dia khatamkan. Bayangkan, maka tak heran seorang Imam Syafi'i ditulis oleh Syiar dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Imam Zahabi mengatakan Imam Syafi'i membaca Quran luar biasa, tapi begitu datangnya Ramadan semakin dahsyat semangatnya sampai 60 kali khatam. Ramadan 60 kali khatam. Itu seorang ulama besar, bukan ulama biasa, bang. Itu mujtahid. Mujtahidnya pun bukan mujtahid level 5, mujtahid mutlak level 1, yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan ilmunya. Kita hari ini baru taubat umur 45, baru baca Quran sekitar 2 tahun, sudah merasa tak perlu lagi mengikuti pandangan mazhab Syafi'i, tak perlu lagi bermazhab, kan lebih cara ngedanya daripada awalnya. Padahal mujtahid, bukan dulu maksiat, baru taubat tapi sudah merasa paling hebat. Ini penyakit orang yang merasa seakan-akan dia bisa menemukan kebenaran tanpa harus berguru. Ini imam besar baca Quran sampai 60 kali khatam. Subhanallah. Jemaah melakukan Allah. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tahu begitu hebatnya Allah memuliakan orang yang hidup dengan Al-Quran. Sampai dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan kepada sahabat, di dunia ini, di atas permukaan bumi ini, kata Rasulullah, ada keluarganya Allah. Sahabat heran, kenapa ada keluarga Allah? Bukankah Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan? Tapi Nabi menyebutkan di atas permukaan bumi ada ahlullah, ada keluarganya Allah. Lalu sahabat bertanya, siapa yang dimaksud dengan keluarga Allah ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, yaitu ahlul Quran, yang hidup dengan kalam Allah. Dia hafal, dia baca, dia hafal, dia pelajari, dia renungkan hidupnya bersama Al-Quran. Nah, ini adalah keluarga Allah. Ini bukan bermakna hidup kita ini tok dengan Quran, tidak. Tapi Quran itu sumber hukum. Quran itu sumber ilmu. Dari Al-Quran lah semua mengalir. Semua hukum Islam, fiqih dan segala macam itu tak lepas dari Quran. Namun ada yang kadang-kadang Allah menjelaskannya dengan gamblang secara umum, dengan global. Lalu dijelaskan oleh Nabi. Itulah fungsinya sunnah. Contohnya dalam Al-Quran Allah katakan aqimus salat, dirikanlah salat, tapi tak pernah diajarkan caranya. Tak ada tata cara salat dalam Al-Quran, juga tidak ditemukan mana rukunnya, mana sunnahnya. Maka datanglah sunnah, yaitu Nabi yang menjadi mubayyin, yang menjadi penjelas. Maka Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah engkau seperti aku salat. Jadi Nabi menjelaskan apa yang umum dalam Al-Quran, tapi Quran itu sumber segala-gala, dan ditambahkan sunnah Nabi sebagai penguat Al-Quran. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangnya orang hari ini ada yang mulai memaknakan seakan-akan kalau sudah baca Quran tak perlu lagi tuntut ilmu lain. Kalau sudah hafal Quran tak perlu lagi belajar fiqih. Sehingga yang timbul adalah orang-orang yang hanya faham Quran tapi tak faham ilmu. Itu yang hafal-hafal pun kadang-kadang ditanya tentang tafsir qul huwallahu ahad pun tak faham. Kenapa? Sudah mulai mengkerucut bahawa seakan-akan Quran cuma dihafal,
Jadi tidak perlu dipelajari. Padahal turunnya Al-Quran untuk menjadi petunjuk. Bagaimana bisa jadi petunjuk kalau tak dipelajari? Maka banyaklah imam-imam hari ini yang hafal Quran dengan segala kebaikan dan kelebihan mereka. Ini kelebihan. Jadi ini bukan hal kejahatan. Tetapi sayangnya, yang hafal Quran pun tak faham apa yang dibaca. Pahala tetap dapat, 1 huruf 10. Tapi dia tak faham apa yang dibaca. Sehingga ketika fikih begitu berkurang di dalam hati, dia tak tahu bagaimana cara menyikapi ilmu. Jadi banyak. Ada yang kadang-kadang sekolahkan anaknya khusus di pesantren tahfidzul Quran, 6 tahun yang disasar cuma menghafal, tidak pernah ada pelajaran lain. Bukan tak baik, ini baik, ini Masya Allah, luar biasa. Anak-anak hari ini Pak, luar biasa. Dulu kita masih main plesetan, hari ini mereka telah dihindari oleh setan. Dengan cara apa? Hidupnya Quran. Sayangnya 6 tahun hanya untuk menghafal. Keluar kita tanya, nak, coba faham tak inna a'tainakal kautsar? Apa maksudnya? Tak faham Pak. Belajar bahasa Arab tak ada, tafsir tak belajar, kemudian bahkan ilmu fiqih yang paling penting ketika dia jadi imam, kalau terjadi kesalahan pada saat ini apa yang harus dilakukan, bagaimana menyikapi seorang imam kalau dia seorang yang fasik, itu tak faham. Inilah yang paling menyedihkan hari ini. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, Quran itu kemuliaannya pertama karena dia yang bukan makhluk Allah. Jadi Quran itu bukan makhluk. Makanya dalam pengertian Al-Quran tak disebut Al-Quran itu makhluk. Kalau kita makhluk, pepohonan makhluk, seluruh binatang makhluk. Semua apa yang ada di muka bumi itu makhluk, tapi Quran bukan makhluk. Makanya Quran itu ketika ditafsir, ketika didefinisikan, saking mulianya, para ulama sepakat mengatakan Quran adalah kalamullah, yaitu kalam Allah. Jadi kalam Allah itu menunjukkan apa? Dia itu bukan dicipta, tapi keluar dari diri Allah. Maka Quran itu bahagian dari diri Allah, dia tidak dicipta. Apa yang Allah bilang itu yang termaktub. Dan Quran yang asli tentu saja fi lauhil mahfud, innahu laqur'anun majid, kata Allah. Quran yang mulia itu berada di mana? Fi lauhil mahfud, letaknya di lauhul mahfud. Lalu kemudian diturunkan ke dunia melalui Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituangkan di atas kertas yang kemudian disebut dengan mushaf. Walaupun dituangkan di atas kertas, walaupun Quran yang ada di tangan kita bukanlah Quran yang berada di Lauhul Mahfuz secara materi, tapi tidak mengurangi kemuliaannya. Makanya ketika baca Quran, karena itu bukan makhluk Allah, itu suara Allah. Kalau mau baca sunnah wudu, kalau mau pegang wajib wudu. Tak boleh pegang Quran tanpa wudu. Itu karena kemuliaannya. Makanya Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh dipegang kecuali yang berwudu, yang suci. Dan itu menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mukjizat yang lebih hebat kepada Nabi kecuali Al-Quran. Karena semua orang banyak ketika melihat di saat hidup Nabi, melihat mukjizat Nabi selain Quran, mereka tak masuk Islam juga. Nabi sudah belah bulan, Nabi sudah mengeluarkan air dari jari jemarinya. Banyak sekali mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan air ludah Nabi menjadi obat. Kemudian air ludah Nabi bisa membuat makanan tak habis-habis. Banyak sekali, Pak. Tetapi tak bisa mengislamkan orang. Nabi setelah belah Quran, setelah membelah bulan, kemudian Abu Jahal dan teman-teman melihatnya, tapi setelah itu mereka mengatakan apa? Innahu lasahirun kazzab. Muhammad itu tukang sihir, penipu.
Tapi begitu Al-Quran dipertemukan ke dalam dada mereka, mereka masuk Islam. Nah, inilah Quran yang perlu kita pelihara. Jemaah melakukan Allah, apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, dan bagaimanapun corak warna pakaian seragam kita, kalau Quran tak ada di dada, mati kita tak akan berguna. Jadi tak usah terlalu bangga bisa menghafal Undang-Undang Dasar 45 sampai butir-butirnya. Tak perlu terlalu memamerkan diri dengan menghafal Pancasila dengan setiap apa yang ada di cabang-cabangnya. Tapi Quran mestinya hendak dihafal. Ini pekerjaan memalukan. Dan cukup banyak orang hari ini tak perhatikan Quran. Orang-orang tuanya hari ini mencita-citakan, nak kamu kalau kuliah S1, ambil jurusan ini ya, ambil jurusan itu ya, nanti mudah untuk dapat jadi PNS. Jadi cita-cita orang tua pun nak kamu jadi ini. Tak ada nak apapun yang kamu ambil tetap bermanfaat kepada agamamu. Kemudian jangan lupa hafal Quran. Nasihat itu telah hilang. Maka cukup banyak mahasiswa nyangka mahasiswa hanya baca Quran tu. Tak bisa baca Bapak Ibu. Dan sebahagiannya adalah anak-anak kita orang Aceh yang tak bangga-bangga serama Mekah. Kenapa saya tahu? Saya tangani langsung setiap tahun 700 mahasiswa. Kami yang tes 1/4 dari 700 itu anak-anak Aceh tak bisa baca Quran. Malay tengok. Ternyata tinggalnya di perkampungan-perkampungan. Padahal orang kampung Roji kalau sudah anak-anak itu wajib baca Quran, dia tak bisa baca Quran. Memalukan. Saya tanya, kahayah so? Mak ke so? Itu sudah mulai emosi, kita tanya, tak bisa baca. Ayahmu orang Aceh? Orang Aceh. Mamakmu Aceh asli. Memalukan. Maka tak usah terlalu bangga dengan dunia ini kalau Quran tak bisa baca. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang Allah muliakan, apalagi ini menjelang datangnya Ramadan, maka selalulah bersama Quran. Kalaupun mati, Quran itu telah tahu siapa sahabatnya yang akan dia tolong di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan amalan ringan ini kita tidak lepaskan dari bibir kita, dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan di hari kiamat nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.